Dulur-dulur yang dikasihi Gusti Yesus, jumpa lagi dengan saya Rudolfus Antonius, salah seorang pengikut Gusti Yesus. Saya ingin mengajak dalam kesempatan ini berbincang-bincang tentang Yohanes Pembaptis menurut Injil Matius. Topik kita pergumulan seorang nabi besar. Sedulur-sedulur, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis itu orang yang luar biasa. Masa rakyat atau orang banyak, cara Yunani hooklos, menganggap Yohanes Pembaptis itu nabi. Matius 14 ayat 5, 21 ayat 26. Gusti Yesus sendiri bahkan mengatakan bahwa Yohanes itu lebih dari seorang nabi. Perisoteron profetu 11 ayat 9. Nah, laki-laki eksentrik Yohanes Pembaptis ini, loh kok disebut eksentrik? Ya, tidak lazim berjubah bulu unta, berikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan, dan sering sekali berpuasa full, tidak makan, tidak minum. Eksentrik beda dengan kebanyakan orang pada waktu itu. Nah, laki-laki eksentrik ini telah merintis jalan bagi Kristus atau Sang Mesias. Ia mewartakan bahwa kerajaan sorga sudah dekat, menyerukan umat untuk bertobat, yaitu berbalik dari jalan hidup yang berdosa, metanoia, berbalik kepada jalan hidup yang benar, yang adil. Nah, banyak orang dari Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh daerah di sekitar Yordan menyambut positif pewartaan dan seruan Yohanes. Maka dengan mengakui dosa-dosa mereka dibaptisnya, mereka bertobat. Nah, Yohanes juga berani menegur keras, menemplak orang-orang Farisi dan Saduki yang datang gara-gara baptisannya. Ia tahu bahwa orang-orang itu tidak merasa perlu untuk bertobat. Orang-orang itu yakin bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Mereka menyangka bahwa mereka akan luput dari murka Allah. Nah, melawan kecongkakan itu, Yohanes menyebut mereka keturunan ular berbisa atau keturunan ular beludak. Matius 3 ayat 7. Lebih jauh ia menasihati mereka untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. 3 ayat 8. Ia ingin menolong mereka menyadari bahwa situasinya genting, gawat. Sedikit saja waktu yang masih tersisa. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 3 ayat 10. Yohanes tahu bahwa orang-orang Farisi dan Saduki mempersoalkan baptisannya.
Dalam teks Yunani kita membaca di Matius 3 ayat 7a, epitu baptisma autu. Lembaga Alkitab Indonesia dengan indah menerjemahkan untuk dibaptis olehnya. Tapi boleh juga kita terjemahkan tentu dengan pertimbangan yang bertanggung jawab, epitu baptisma autu, karena baptisannya. Ini mengindikasikan orang-orang Farisi dan Saduki mempersoalkan baptisan Yohanes. Maka ia menandaskan bahwa ia sekedar membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi lanjutnya Mesias, nah ini yang dia juluki, Yohanes menjuluki Mesias itu ho erchomenos,